Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kelas 12 Teknik Elektronika Industri. Senang sekali rasanya ini adalah pertemuan kita yang pertama di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Adapun pada kesempatan ini di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika, concern kita adalah ke kompetensi dasar yang ke-8, yaitu merencanakan rangkaian catu daya mode non-linear atau yang disebut juga dengan Switch Mode Power Supplies, singkatan dari SMPS. Nah, di semester sebelumnya kita sudah belajar tentang catu daya mode linear yang menghasilkan output linear. Nah, kenapa sih kita masih perlu merencanakan rangkaian catu daya mode non-linear? Apa sih perbedaan antara rangkaian catu daya linear dengan rangkaian catu daya mode non-linear? Tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Adapun indikator kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa diharapkan mengetahui perbedaan antara rangkaian linear dan non-linear. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mengetahui fungsi dari rangkaian catu daya non-linear. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengetahui komponen atau konfigurasi pembentuk rangkaian catu daya mode non-linear. Kemudian yang keempat, siswa diharapkan dapat membuat atau mensimulasikan rangkaian catu daya mode non-linear. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke perbedaan antara rangkaian linear dan non-linear. Nah, sebelum kita masuk ke ranah lebih jauh tentang rangkaian catu daya mode non-linear, perlu kita dudukkan dulu perbedaan antara rangkaian linear dan non-linear. Nah, rangkaian linear ini adalah rangkaian listrik yang parameter rangkaian ini terdiri dari resistansi, kapasitansi, induktansi, dan sebagainya yang menghasilkan parameter atau hubungan antara tegangan dan arus itu linear. Makanya disebut dengan rangkaian linear. Dan di sini kita lihat pada skema rangkaian hubungan antara resistor dan induktor. Di mana dari kedua hubungan ini kita dapat melihat ke kurva perbandingan antara besarnya voltase dan arus yang dihasilkan. Di mana semakin naik nilai voltase, ya, semakin naik nilai voltase juga nilai arusnya semakin besar. Sehingga dihasilkan kurva yang sama seperti ini ya, yang linear. Untuk itulah disebut dengan rangkaian linear. Kemudian kita bandingkan dengan rangkaian non-linear. Rangkaian non-linear ini merupakan rangkaian listrik dengan parameter rangkaian yang berbeda hubungan antara arus dan tegangannya. Atau dalam rangkaian listrik, parameter seperti bentuk gelombang, resistansi, kapasitansi, induktansi, dan lain-lain yang nilainya itu adalah tidak konstan. Untuk itulah disebut rangkaian non-linear. Di sini kita lihat pada gambar rangkaian ini sebuah dioda. Dioda ini adalah sebuah komponen yang dapat kita gunakan untuk membuat rangkaian non-linear, di mana kita lihat di sini di kurva perbandingan antara voltase dan arus yang dihasilkan. Jika nilai arus yang dihasilkan itu semakin besar, ya, maka nilai voltasenya tidak naik secara signifikan. Maka tidak terdapat korelasi antara voltase dan kuat arus. Nah, inilah perbedaan antara rangkaian linear dengan rangkaian non-linear. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian rangkaian SMPS atau rangkaian catu daya mode non-linear. SMPS ini mempunyai dua buah arti kata. Yang pertama yaitu power supply, kemudian yang kedua yaitu regulator switching. Nah, power supply ini kita tahu gunanya adalah untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC tertentu. Kemudian yang kedua yaitu regulator switching. Regulator switching ini adalah suatu sirkuit elektronik yang berfungsi untuk membuat agar tegangan keluaran stabil terhadap perubahan-perubahan seperti tegangan masukan yang tidak konstan, kemudian arus beban yang tidak konstan, dan temperatur ruangan yang tidak konstan. Nah, inilah fungsi dari catu daya mode non-linear untuk menjaga peralatan atau sirkuit elektronika dari tegangan masukan yang tidak konstan, dari arus beban yang tidak konstan, dari temperatur ruangan yang tidak konstan. Di mana ketiga hal ini tidak cukup atau tidak mampu dilakukan oleh rangkaian catu daya linear. Nah, apalagi sih kelebihan dari SMPS atau catu daya mode non-linear? Yang pertama adalah lebih ringan dan ukurannya lebih kecil. Di mana
pada catu daya mode linear, kita tahu bahwa trafo yang digunakan adalah trafo 50 Hz yang mempunyai inti besinya itu lebih berat dan ukurannya lebih besar. Kemudian pada catu daya mode non-linear, trafo yang digunakan menghasilkan frekuensi di atas 20 kHz dan ukurannya lebih kecil atau lebih efisien. Kemudian selanjutnya itu lebih efisien pemakaian daya listriknya, di mana regulator switchingnya lebih sedikit menghasilkan panas, berarti lebih sedikit daya listrik yang hilang. Dan terakhir yaitu range tegangan masukannya yang lebih lebar. Nah, SMPS secara garis besar juga meliputi cara kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyearahan DC, yaitu terjadi perubahan tegangan masukan AC menjadi tegangan DC. Nah, kemudian yang kedua yaitu konverter. Konverter ini merubah tegangan DC menjadi tegangan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga filtering. Filtering ini yaitu menghilangkan denyut atau ripple pada tegangan keluaran. Biasanya komponen yang dimanfaatkan sebagai filtering adalah sebuah kapasitor dengan besar induktansinya disesuaikan dengan tegangan output yang ingin dihasilkan. Kemudian ada regulasi, yaitu membuat agar besarnya tegangan keluaran tetap stabil. Kemudian juga ada isolasi yang digunakan untuk mengisolasi bagian sekunder dari bagian primer dengan tujuan agar chassis atau bagian sekunder kalau dipegang tidak timbul bahaya kena sengatan listrik. Berarti isolasi di sini digunakan untuk sebagai pengaman peralatan. Kemudian yang terakhir yaitu proteksi, mampu melindungi peralatan dari tegangan keluaran over dan melindungi power supply. Ya, biasanya komponen yang dimanfaatkan sebagai sebuah proteksi adalah spring. Nah, di sini kita melihat bagan alir cara kerja dari SMPS. Ya. Di sini kita melihat perbedaan mendasar antara rangkaian catu daya linear dengan catu daya mode non-linear. Nah, rangkaian catu daya linear tidak ada chopper atau controller seperti ini. Ya. Rangkaiannya terbuka dari input AC 220 volt, kemudian nanti baru dihasilkan tegangan DC tertentu yang nilainya linear. Sedangkan pada catu daya mode non-linear, rangkaiannya tertutup. Rangkaian tertutup berarti arus atau tegangan yang keluar dari outputnya jika masih tidak stabil akan diteruskan kembali ke chopper controller. Gunanya untuk apa? Untuk membuat tegangan keluaran itu nanti stabil. Sehingga peralatan elektronika tidak mengalami gangguan atau kerusakan. Nah, kita lihat di sini. Kita fokuskan pada bagan ini. Yang pertama, input yang masuk di sini adalah tegangan 220 volt AC atau tegangan AC. Kemudian, tegangan ini disearahkan menjadi tegangan DC dengan menggunakan rectifier dan filter. Nah, setelah tegangan AC berubah menjadi tegangan DC, kemudian di-invert lagi menggunakan inverter chopper menjadi tegangan AC kembali. Nah, kenapa sih tidak langsung dari tegangan AC di sini? Gunanya adalah untuk menghasilkan frekuensi yang tinggi. Ya, setelah dihasilkan tegangan AC dengan frekuensi yang tinggi, akan diteruskan ke output transformer. Nah, pada output transformer nanti tegangan akan diturunkan. Setelah keluar dari sini, tegangan diturunkan dengan frekuensi yang tinggi. Baru setelah itu masuk ke output rectifier yang kedua, yaitu disearahkan kembali menjadi tegangan DC tertentu sesuai dengan output DC yang diinginkan. Nah, jika di sini keluarannya tegangan DC dengan frekuensi yang tinggi tidak sesuai dengan yang diinginkan atau masih belum stabil, maka akan diteruskan ke chopper controller dan begitu seterusnya sampai dengan outputnya ini stabil. Nah, jadi inilah perbedaan antara rangkaian catu daya mode non-linear dengan rangkaian catu daya linear. Nah, ini adalah contoh skema rangkaian SMPS, di mana tegangan output yang dihasilkan berkisar antara 20 sampai dengan 50 volt DC. Nah, di sini kita lihat ya, dari input tegangan AC, kemudian disearahkan dulu, kemudian dibuat frekuensinya tinggi dengan menggunakan trafo ini. Ya. Setelah dihasilkan tegangan AC di sini dengan frekuensi yang tinggi, maka disearahkan kembali dengan rectifier yang kedua. Ya.
Diarahkan kembali dengan rectifier yang kedua, kemudian difilter, dan diteruskan ke bagian output. Nah, ini adalah gunanya sebagai pengontrol. Ya, gunanya sebagai pengontrol. Jika dihasilkan tegangan output yang masih belum stabil, maka akan diteruskan ke sini dan diarahkan kembali. Ya, begitu seterusnya. Nah, sama halnya dengan rangkaian ini. Ya, sini input 220 volt AC diarahkan terlebih dahulu. Ya, diarahkan terlebih dahulu, kemudian setelah keluar tegangan DC, maka dinaikkan. Ya, dinaikkan tegangannya dengan frekuensi yang tinggi, kemudian dipangkas dengan transformator. Setelah dihasilkan tegangan AC dengan frekuensi yang tinggi, maka diarahkan kembali. Ya. Dan dihasilkan tegangan output dengan kisaran tertentu, yaitu sebesar 12 volt. Nah, dan ini gunanya adalah sebagai pengontrol. Nah, adapun bagian pokok dari rangkaian SMPS ini, ya tadi sudah kita singgung juga. Yang pertama adalah bagian penyarah, kemudian bagian pencacah atau power switching, dan kemudian SMPS controller yang gunanya untuk mengontrol tegangan output pada rangkaian satu daya mode nonlinear ini. Kemudian juga ada trafo switching, dan kemudian penyarahan dan filtering tegangan keluaran. Kemudian ada loop umpan balik untuk pembuatan tegangan keluaran agar tetap stabil. Dan terakhir yaitu rangkaian komparator atau pembanding sebagai error detector. Ini tadi sudah kita jabarkan dari awal sampai dengan ke contoh skema rangkaiannya. Inilah sedikit pembahasan kita tentang rangkaian catu daya mode nonlinear. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang kurang, silakan belajar secara mandiri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.